Jokowi sama Prabowo itu lagi retak. Itu saya baca di Jangan dulu retak bagaimana dulu hubungannya ya, atau ya pasti hubungannya lah karena banyak anunya itu saya lihat seperti misalnya eh, itu berkaitan dengan IKN sebenarnya. Pelanjutan IKN ini menjadi apa ya, rancu. Sampai hari ini kan Jokowi pernah berjanji itu akhir 2024 itu IKN harus tempati harus ditempati. pindah, tapi hari ini tidak. Ada apa kan begitu toh? Oh, ini mungkin ada kaitannya dengan pengurangan anggaran. Ini Ya kan entah. akhir-akhir ini Iya beberapa banyak yang anggaran dipotong, dikurangi, banyak dipotong di berbagai kementerian atau instansi. Entahlah tujuannya untuk apa. Cuma kan persoalannya anggaran dikurangi, tapi kan tambah banyak kabinet. Bukan itu yang jadi masalah. Iya iya. Artinya kan iya betul. Apa bedanya? Jadi misalnya anggaran dikurangi, menambah kabinet kan berarti kabinet itu kan butuh anggaran juga. Butuh anggaran. Saya pikir begitu. Kita ini berpikir positif saya sebagai masyarakat. Saya dengar juga dari pemotongan anggaran ada saya pernah baca artikel toh. Iya. Katanya apa? Beasiswa katanya di-cut kalau saya tidak salah. Beasiswa. Ya entahkah artikel itu benar atau tidak. Mungkin ada kaitannya juga dengan apa? Keretakan itu. Hubungan antara Prabowo dengan Jokowi mungkin masalah ada kaitannya dengan anggaran. Sepertinya. Iya pasti. Cuma kalau misalnya pendidikan menjadi korban, berbahaya itu negara karena kan saya pikir pengembangan sumber daya manusia dari situ. Betul. Salah satu. Nah kalau manusianya sudah rendah dalam satu daerah negara ya hancur semua. Betul. Karena SDM ketinggi ya. Tapi mudah-mudahan jangan sampai anggaran pendidikan juga dikurangi toh. Iya betul. Cuma kan persoalannya adalah kalau anggaran pemotongan anggaran itu ada dan kita menambah kabinet kan menurut saya pribadi ya kan berarti menambah beban lagi ya pasti ada anggaran di situ. Sama yang kedua itu terkait kenapa retak itu ya gara-gara itu saja IKN menurut saya. Karena kan memang utama. Karena kalau memang itu misalnya hubungannya sudah oke-oke saja ya sudah harusnya genjot, apakah itu negatif ataukah mungkin salah satunya IKN mungkin salah satunya IKN. Dan katanya anggarannya memang mau dipangkas atau memang tidak dilanjutkan, entahlah. Tapi yang saya tahu itu kalaupun itu dilanjutkan, bagaimana dengan janji-janji politik Pak Prabowo antara Prabowo dengan Jokowi? Iya, maksudnya janji politik waktu beliau itu janjinya ya makanan gizi gratis, makanan siang gratis itu membutuhkan ratusan miliar, Bos. Pasti. Iya, sekarang IKN butuh berapa uang? Ratusan miliar, triliun. Dan IKN itu ternyata dia butuh 1.000 triliun. Wah, itu dia lebih. Misalnya kalau kita cari begitu. Jadi sebenarnya bukan setuju tidak setuju sebenarnya. Mungkin karena kebijakan itu terlalu cepat. Iya, artinya dari sisi penghitungan anggaran. Betul. Bukan masalah salah benarnya ini. Salah terlalu prematur lah, terlalu cepat. Maksudnya yang harusnya ada hal-hal yang mesti dibiayai duluan. Infrastruktur jalan misalnya. Sekarang itu sudah ada berapa kilo jalan di Indonesia? Tidak usah Indonesia lah. Tidak usah di Indonesia, di depan rumah saya. Di depan rumah. Saya pikir ini terlalu saya tidak bilang salah ya. Jadi saya sepakat saja. Kurang tepat. Iya, kurang tepat. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Ya, bukan kurang tepat juga, terlalu cepat. Betul. Jadi bukan persoalan ini salah benar, bukan ini persoalan kayaknya ada dulu deh, itu dulu. Ini yang dulu, lebih penting dari itu. Ini dulu baru di situ. Mungkin begitu. Indikasi lain kalau keretakan Prabowo itu retak dengan Jokowi apa? Selain IKN? Yang paling kalau menurut saya IKN saja sebenarnya, karena itu kan berbicara salah satu artinya, itu besar. Itu IKN yang besar, sisanya kan ya itu hal-hal kecil lah. Menurut saya yang paling besar memang IKN. Tapi ya kan, kalaupun dia dilanjutkan dan memaksakan, saya pikir ambil anggaran dari mana? Karena bagaimana kita bisa mengambil anggaran? Dia butuh ratusan miliar, ribuan, triliun. Dia ada kalau 1.000 miliar kan 1 triliun. Itu 1.800 triliun.
Cuma kalau saya itu menjadi pemikiran saya, kalau misalnya memang kalau saya sendiri ya sudah IKN untuk saat ini jangan dilanjutkan dulu, tapi selesaikan dulu yang masih pembangunan. Kan di sana ada banyak gedung. Saya mungkin lebih, kalau saya lebih menyelesaikan satu bangunan dulu tuh diselesaikan satu sampai finish. Kan ada master plan-nya itu bercabang besar. Ya nanti lagi untuk gedung berikutnya nanti lagi, karena saya pikir pengambilan anggaran itu dari mana. Kalau saya ya sisanya ya ke hal-hal lain lah. Misalnya kan Pak Prabowo punya janji politik ada banyak. Ini janji politik ini Ya, Mak. Aman. Oke, tokonya semua itu. Itu yang satu. Persoalannya Yang mana? di situ. Ini. Oke lah. Masih ada itu. Masih Nah, ada isinya. Oke, tadi ada sedikit gangguan. Ada sedikit gangguan. Enggak kan dikaji itu. Iya. Enggak, ya memang hangat dibicarakan sekarang itu antara Jokowi dengan Prabowo. Iya, retak Makin kentara dengan retak. Iya, rambut kah retak? Iya, artinya retak. Keretakan itu pasti ada, sudah berpisah. Hampir. Saya tidak pernah melihat orang-orang itu di Indonesia hari ini. Keberlanjutan pembangunan bahkan di daerah rata-rata mereka egois, dengan saya tidak menuduh untuk rezim sekarang, setiap ya, menuduh. betul. Saya cuma melihat pengalaman itu rata-rata hampir setiap pemimpin itu egois dengan pemikirannya. Ya, artinya dia punya pemikiran sendiri. Ya, ingin dia tanamkan sendiri di zamannya dia, betul, di betul. dia. Di rezimnya dia, betul. Misalnya proses juga harus bikin, ngapain selanjutnya lama itu kan banyak. Gitu. Iya, artinya iya, dan banyak saya dengar waktu pemutusan anggaran ini toh. Iya. Katanya Prabowo, enggak tahu siapa menteri ke apakah. Dia bilang di artikel, salah satu baca di artikel toh. Dia bilang banyak anggaran yang tidak yang tidak perlu. Artinya bahwa itu salah satu indikator bahwa keretakan Jokowi dengan Prabowo memang hampir nyata lah. Iya toh, karena program ini kan berkelanjutan. Itu kan dulu yang legacy, warisan ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Presiden Jokowi. Jokowi pada saat itu. Iya, ini cuma indikasi ya. Jadi kita enggak menuduh atau apa. Iya. Ini melihat saja. Dari beberapa indikasi kan selama ini kan anggaran 2024 ke 2025 atau 2000, iya, 2023. Yang satu periode 2024. Prabowo ini. Iya, pada 2024. Kan sebelum pemilu yang membuat anggaran baru sebelum Prabowo, Pak Jokowi yang dengan segalanya toh. Artinya bahwa program Jokowi yang masih dijalankan oleh Pak Prabowo. Akhirnya dipangkaslah mungkin ya salah satu indikatornya toh, bahwa itu ada salah, betul. Iya, betul. Betul juga, saya baru terfikirkan itu. Iya, karena ada salah satu Andai kan misalnya pemikirannya mau dilanjutkan, ya sudah ada lanjutan. Tetap saja dengan program anggaran yang kalau mau dirubah sedikit, tapi kan tidak. Memang banyak, malah nambah kementerian. Apakah nambah kementerian di situ? Cuma memang yang kita sayangkan saja, kalaupun dia memotong anggaran dia sudah pas, misalnya memang ada satu kementerian atau satu instansi yang memang tidak terlalu perlu, saya pikir saya sepakat pemotongan itu. Tapi kalau misalnya anggaran pendidikan yang dipakai, saya pikir saya pribadi pasti setuju. Justru pemikiran saya, memang caranya anggaran pendidikan itu justru ditambah. Iya, prioritas utama dalam satu negara. Karena ketika negara sudah tidak memperhatikan pendidikannya bahwa itulah kenapa negara-negara luar itu maju, karena memang pendidikannya betul. Pendidikan. Iyalah, melihat dari indikasi Inggris tersebut, ini cuma dugaan kita bahwa artinya asumsi lah. Tapi asumsi kita, dengan melihat keadaan itu kayak nyata semakin hari. Dan nanti kita lihat seperti apa, dan sepertinya memang kalau memang IKN dilanjutkan dengan porsi yang sama di zaman Pak Presiden Jokowi, saya pikir ini aman. Tapi kalau ternyata diturunkan atau malah dihilangkan, kayaknya bukan sudah diturunkan. Kalau yang saya pernah baca di media, memang di stop. Mungkin. Itu berarti fix. Benar atau tidak? Berarti ditambah lagi dengan banyak anggaran-anggaran yang tidak perlu. Yang tidak perlu itu artinya
ya Iya. mungkin ya benar Iya, yang ya cocok yang kau bilang Iya, tadi iya, toh, iya, kalau iya. memang hampir retak atau mungkin sudah retak karena Iya, iya. banyak program Jokowi yang tidak lagi ingin dijalankan oleh Prabowo. Betul, karena pemikiran saya sebenarnya kembali ke IKN. Mm-mm. IKN kan mega proyek ya. Oh, bukan lagi, iya. Ultra proyek, Ultra apakah proyek lah ya, istilahnya? artinya Intinya besar sekali. Saya besar. pikir itu menjadi indikator utama. Kalau misalnya memang IKN yang dilanjutkan dengan porsi yang sama pada saat Pak Presiden Jokowi, berarti memang Pak Presiden dipastikan Pak Presiden Prabowo betul-betul mendukung, intinya mendukung penuh program tersebut. Dan isu bahwa hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini retak hilang dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya atau diturunkan, berarti memang ada perubahan di situ. Saya pikir begitu. Kalau saya. Tapi iya bisa saja itu terjadi. Karena proyek IKN juga banyak yang bermasalah. Yang salah satunya, ya, bukan didengar kalau itu kenyataan. Yang saya dengar, salah satunya satu banyak kontraktor atau pengembang tidak dibayar, belum dibayar, bukan tidak dibayar, belum dibayar. Ya. Saya sebagai ya. Itu yang dibayar. Kalau belum itu dibayar. Kalau itu yang menjadi masalah, ya stoplah pekerjaan itu. Karena saya pikir ujung tombak ya si pelaksana di bawah atau kontraktor apa istilahnya. Pastilah. Di situ. Kalau dia belum dibayar, saya pikir dia akan stop. Cuma persoalannya adalah please, sekarang yang ada di KN itu kan sudah ada bangunan. Ya artinya maksud saya kalau bisa difungsikan sekarang, kalau saya fungsikanlah cepat. Karena semua bangunan yang tidak dipakai itu yang rusak. Kan tidak perlu juga pindah ibu kota ke sana kan. Ya bisa dibikin apa kayak di sana. Iya, artinya mungkin bisa dibikin kota museum, apa ya. monumen. Tapi enggak lah ya, intinya saya positif coba. Ya, artinya karena terlanjur jadi jadi itu kita tidak menyalahkan juga 100% kepada Pak Jokowi. Tidak. Artinya dia kan niatnya memang bagus. Niat bagus. Cuman terlalu cepat. Belum waktunya. Betul. Jadi ini kita bukan membicarakan terkait saya setuju dengan IKN, bukan. Saya sepakat sekali malah. Iya. Karena berarti menambah ibu kota baru, pemerataan pembangunan itu oke. Di sisi itunya juga ya. Kemudian salah satunya yang paling kita artinya kita Pak Jokowi buat kota memang artinya direncanakan. Jadi pasti lebih teratur. Tidak kayak Jakarta. Jakarta ya. Iya, betul. Yang salah sedikit banjir. Ya. Ini memang terencana. Cuma belum waktunya. Betul. Kita masih butuh nih, masih ada infrastruktur jalan yang belum beres. Cek nanti di Kementerian PUPR itu jelas berapa jalan, berapa jembatan. Itu baru sisi infrastruktur jalan. Belum lagi hal-hal lain, masalah sosial. Oke lah. Ya ini sudahlah. Dari dulu itu. Sosial, hal-hal lain lah. Saya pikir itu sebenarnya menjadi persoalan. Jadi kita tetap dukung ya kalau yang tetap. Cuma yang sekarang yang ada di sana itu kalau saya sendiri permintaan pribadi ya dimanfaatkan lah. Kalau misalnya lama tidak dipakai. Kalau memang mau di stop. Kalau memang mau dihentikan itu proyeknya. Kalau kata saya lihat di Bang Karni Ilyas di LC Indonesia Leaders Club itu siapa yang bilang, saya lupa narasumbernya, ada banyak termasuk Bang Rocky Gerung. Siapa itu dia bilang atau begini saja, nanti wakil presiden Gibran suruh berkantor aja di sana. Ngaco. dengan orang instansi terkait. Itu saja sudah. Artinya di bawah kewenangannya wakil presiden. Ya, begitu. Minimal ceritanya bangunan itu dimanfaatkan daripada tidak sama sekali. Kan sayang gitu. Janganlah. Kayaknya kan masalahnya ini pasti IKN sekarang itu intinya uang negara, ini logikanya, ini logiknya. Uang berapa banyak uang negara? Ya, negara di situ dan tidak bermanfaat loh ya masyarakat. Tidak ada. Belum. Ya itu ya ini belum. Berapa triliun? Sudah ya. Jadi itu sebenarnya disayangkan saja pemikiran kita. Memang sebenarnya intinya manfaatkan pakai di sana. Iya. Tapi jangan juga dong wakil presiden yang ke sana. Ya itu di Indonesia Bila sudah Pak Gibran sama jajarannya instansi suruh ke sana semua. Berkantor minimal dimanfaatkan. Itu di situ dia dalihnya. Iya, memang agak rancu, nggak nyaman misalnya IKN ada di
Di sana di Kalimantan, sedangkan di Kalimantan coba cek jumlah infrastruktur jalan Yang belum. yang di jalan yang belum. Ya, Jadi, artinya sudah ada, tapi belum, diperbaiki, belum maksimal. Jadi seperti ini sayang sekali ya, masa ada dana triliunan dibangun di tempat yang jalannya pun yang belum ada, belum maksimal. Karena saya pernah ke sana dan saya lihat kondisi jalan di sana. Enggak semua ya, ada beberapa yang bagus. Cuma memang aduh parah. Padahal di sana kaya. Iya, Semua tambang di sana. Kenapa kok di sana enggak maksimal dia punya infrastruktur? Itu pemikiran saya. Dan semua orang-orang teman-teman pasti berpikirlah bagaimana caranya. Oh iya ya, pasti orang berpikir, oh iya, di sana negerinya tambang, ada emas, kok semua pokoknya kenapa batu bara. Kenapa infrastruktur di sana begitu kita tinggal? Artinya sumber sumber daya alam. Hampir sumber daya alam yang ada di Indonesia di Kalimantan, mulai dari sawit, batu bara. Betul. Iya. Kok di sana infrastrukturnya malah ketinggalan? Itu satu. Nah yang kedua, ini terlalu jauh melebar lah. Misalnya Papua lebih sudah lah ya. Oke lah. Di Papua itu tambang emas terbesar di dunia. Oke lah. Dan kita lihat bagaimana. Terlepas dari orang bilang memang orang Papua yang tidak berkembang itu terlepas dari itu ya. Cuma kan ya ayolah. Itu menjadi rahasia umum. Kalau saya bukan orang Papua yang tidak mau berkembang. Mungkin fasilitasnya yang kurang. Bukan tidak ada. Yang kurang. Mungkin kurang. Itu yang kita maksud. Ya. Itu menurut saya. Ini cuma pemikiran liar saja saya. Oke lah. Dan saya pikir kita semua bisa berpikir kalau Indonesia ya kita ini bukan negara miskin. Ayolah secara sumber daya alam. Ayolah, maksudnya coba orang mikir memang tidak. Iya, karena begini. Kita contoh saja Qatar, salah satunya Qatar. Qatar sumber daya alamnya itu hanya ya mungkin adalah beberapa, tapi yang paling utama dia hanya minyak. Qatar bagaimana sekarang? Wow, sudahlah. Salah satu negara terkaya di dunia. Dia hanya sumber dayanya dia unggulkan, yang paling unggulkan terlepas dari kayak penerbangan airport bagian penerbangan. Hanya minyak, tapi luar biasa. Dan bebas pajak. Kita di Indonesia semua apa yang tidak ada? Betul. Bukan lautan, hanya kolam susu. Nikel. Iya, tongkat dan kayu bisa jadi tanaman di Indonesia. Bisa, bosku. Apa ya? Memang saya bingung sebenarnya. Ini pertanyaan bagi saya. Ini agak melewat tapi it's okay. Maksudnya di Indonesia, Indonesia kurangnya apa sih? Nggak apa ini supaya ada efek-efek asap. Indonesia itu kurangnya apa, coba? Maksudnya kenapa kita tidak? Aduh, ini kalau banyak orang tersinggung sebenarnya. Maksudnya kita bisa bikin apa saja. Bisa bikin kita semua ada. Misal kenapa mesti kita tidak, kalau di daerah kita misalnya, di daerah kita ini ada karet, pohon karet. Kenapa pohon karet ini malah jadi barang setengah jadi saja? Iya, kenapa enggak dibuat? Kenapa enggak jadi sendal atau ban swallow, kan memang swallow di Indonesia. Kenapa mesti dibawa jauh ke Sumatera misalnya, ini berbicara ke daerahnya. Kenapa di daerah saya ya sudah bikin pabrik ban swallow di sini, jadi gitu, bukan setengah jadi. Itu pemikiran saya bilang kenapa sebenarnya. Di sisi lain kalau misalnya tidak ada pabrik yang jadi sini, ya banyak juga yang bagus toh, kayak transportasi itu juga dapat juga. Pasti betul. Ya begitulah. Ada mobil lewat. Oke, lewat dulu. Oke, kita lanjut. Agak kayaknya mangkrak memang itu. Kayaknya sepertinya. Kalau definisi mangkrak yang dimaksud adalah tidak dilanjutkan, ya saya pikir akan terjadi seperti itu. Apa bedanya hambalang misalnya? Meskipun ya banyak alasannya, itu kan hambalang. Oke lah, nanti kita lihat ini bagaimana ke depan. Tapi kalau definisi mangkrak, saya pikir dia lebih mangkrak kalau tidak dimanfaatkan. Betul, karena banyak bangunan yang sudah jadi. Artinya sudah layak huni. Kalau sudah layak huni, kenapa tidak masuk? Apa kira-kira menurut Anda yang paling pas? Pak Wakil Presiden. Dengan kondisi. Janganlah. 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 Kira-kira Janganlah. Apa kira-kira menurut Anda? Saya pikir di sana itu sekarang ada beberapa bangunan rumah dinas menteri sudah jadi. Ada? Iya, apapun yang jadi lah, menteri apapun yang sudah jadi, saya pikir kenapa tidak dimanfaatkan di sana. Yang jadi masalah, Bos, akses. Wah, ini lagi nih, akses ya. Tapi kan bandaranya sudah jadi di sana katanya. Tapi ada yang update terbaru. Butuh biaya besar lagi dong ketika
Pak Menteri ini ingin ke Jakarta misalnya, ingin ke Tapi ada update istana. terbaru katanya bandara, katanya saya berbeda katanya. Kalau ini saya cek Ah, kan pernah hujan. ah. Itu katanya situ berlumpur itu. Iya, pernah katanya tenggelam IKN Ah. itu. Benar atau tidak itu? Nanti Pernah kita katanya. cek, nanti kita cek. Update, Nanti kita cek. update terakhir ini Terakhir. ada patung itu kayak yang Iya betul. Kondisi IKN terkini ya. Saya cek dia dulu. lebih ke kayak ini apa? Taman. Iya. Banyak rumputan kayak ya mungkin bikin saja destinasi wisata saja mungkin. Sepertinya dia memang konsepnya kan dia memang go green apa go green. Iya. Bagus juga ya. Bagus lah itu. Ini dari tirto.id. Tirto, fakta kondisi IKN terkini benarkah mangkrak seperti Hambalang? Nah ini nih saya udah duga. Ini dia, Presiden Joko Widodo menyampaikan pengarahan saat meresmikan Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Beredar isu di media sosial. Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mangkrak dan disebut-sebut mirip seperti proyek Hambalang. Isu tersebut muncul dari unggahan video sejumlah warganet. Yorisel memperlihatkan kondisi IKN terkini. Dalam unggahan video tersebut memperlihatkan kondisi IKN yang tampak kurang terawat dan tumbuh semak belukar. Itu yang saya maksud. Kondisi tersebut ditambah dengan pemblokiran anggaran IKN 2025. Fotonya ada. Nanti kau munculkan nanti di. Iya boleh. Fotonya ada nggak? Ada tidak? Ada beberapa. Kondisi tersebut ditambah dengan pemblokiran anggaran IKN 2025. Oh memang diblokir toh? Ya ini dari yang kita. Apakah benar IKN mangkrak seperti Hambalang? Presiden Ke-7 Indonesia Joko Widodo sebagai penggagas IKN membantah isu mengenai potensi proyek IKN mangkrak. Oke, Pak Presiden Jokowi bilang begitu. Dalam wawancara eksklusif Najwa Shihab di YouTube Narasi 12 Februari baru ya. Oke. IKN merupakan proyek jangka panjang yang bisa membutuhkan 10 hingga 20 tahun. Iyalah. Wow. Perpindahan ibu kota tidak mudah. Iyalah, pastilah. Oke, tidak segampang kita bangun rumah, kemudian kita. Betul. Agus menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyediakan anggaran 48 triliun untuk membangun selama 5 tahun ke depan. Anggaran tersebut disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, yudikatif serta gedung legislatif. Menteri Energi Daya Mineral Bahlil ini Pak Bahlil ibu kota gara-gara tabung 3 kilo ya. Ya, bahwa ibu kota akan pindah sepenuhnya 2028. Oke, persoalannya 2028. Gini deh. 2028 sekarang 2025, 2026, 27, 28 3 tahun. Bayangkan dia kemiskinan berapa anggaran disisihkan. Nah, sekarang uangnya dari mana? Ini saya berbicara realistis gitu. Realistisnya adalah untuk membangun satu bangunan itu membutuhkan satu gedung saja ya di daerah kita itu di bawah ada dia sudah pakai alat yang luar biasa. Itu makan waktu kurang lebih 2-3 bulan dengan luas seberapa apalagi kuliah IKN. Nggak mungkin dengan beberapa bangunan tersebut. Mana lagi infrastruktur jalan apa. Waktu 3 tahun berarti nih. Waktu 3 tahun 5, 25, 26, 27, 28 3 tahun ini saya pikir mustahil untuk 2008 betul-betul rampung sepenuhnya. Cuma kecuali betul-betul mereka melibatkan banyak pihak di situ. Misalnya butuh anggaran ya belum ke anggarannya. Ya, kita melibatkan mungkin pasti kita memerlukan alat-alat modern yang begitu canggih dan akhirnya mengejar waktu yang target dan sebagainya. Nah, sekarang bagi apa yang harus untuk mendapatkan semua alat-alat tersebut kan membutuhkan uang lagi. Nah, uang ini dari mana? Ini kan pertanyaan sebenarnya bukan masalah itu. Saya IKN saya setuju. Saya setuju kalau anggarannya ada. Iya, saya setuju. Cuma ngambil uang dari mana? Di sisi lain ada orang yang kelaparan, ada orang mati, antri tabung 3 kilo. 3 kilo. Aduh. Iya, kita ini bukan aktivis. Saya bukan aktivis, Bung. Oke, saya cuma berpikir rasional saja bahwa artinya kita pemerhati negara lah. Pemerhati negara ya. Pemerhati lingkungan. Maksud saya, itu dia. Gimana ya? Itu saya pikir tidak rasional. Nah, realistisnya adalah ya segera tempat itu kan. Saya ulang lagi. Segera tempat apa yang mungkin ada bisa dijadikan destinasi wisata. Sempat disebut di wawancara di ILC. Cuma mau lihat apa gitu di ada pantauan. Ya mungkin kicau burung ya. Boleh jadi.
Kalau saya lihat di kain itu yang banyak, dia kan konsepnya memang lebih ke go green ya. So banyak pohon-pohonnya, Iya kan, gitu. kan Dia cocok di, basicnya Kalimantan kan hutan. iya betul. Itu kalau saya lihat itu mirip-mirip dengan itu, dengan di filmnya Avenger itu. Doctor Strange. Oh Multiverse iya of iya Madness. iya iya. Ada Iya. New York, di situ banyak Iya, tumbuh-tumbuhannya. iya, betul Ah, betul betul kayaknya betul ini, betul dia betul. dia kayaknya dia Oh, mungkin tempat-tempatnya konsepnya seperti itu ya. ya, itu IKN gitu, dari universe yang berbeda. Enggak. Yang saya pikirkan juga sumber air bagus tidak di situ. Kualitas air. Saya pernah di Kalimantan. Kualitas air. Kualitas airnya tidak bagus. Katanya merah kan? Memang tidak bagus. Bau besi, bau dan segala mineral alam di situ. Makanya dulu saya sendiri ya di lokasi saya ke sana, itu yang kita minum langsung konsumsi itu ya air hujan. Oh, air hujan. Air hujan. Karena di sana kan hutan tropis masih oke. Oke. Makanya hujannya itu bagus. Ya. Kalau untuk air, memang banyak air tanah. Ya, lebih-lebih air tanah ya. Itu dari air permukaannya saja bau besi, bau. Wow. Memang memang beda, memang strukturnya beda, apalagi dari. Berarti memang Kalimantan tidak cocok untuk mungkin. Iya. Memang dia mungkin untuk sumber daya alam misalnya kayak batu bara jauh lebih banyak toh. Iya, cuma untuk airnya menurut saya belum reservasi lagi. Iya, karena saya lihat di video-video yang ada video banjir kayak itu warna merah memang. Merah. Kalau cuma yang kita pakai mandi itu bukan air hujan, air permukaan yang ada di atas tanah. Yang mata air itu. Oh, yang memang airnya bau besi, bau apa? Bau pesing. Batu bara, besi. Iya. Iya, serius. Wow. Lama-lama kita jadi manusia besi. Jadi anggota Avenger. Jangan-jangan banyak merkuri. Entahlah, saya yakin banyak kandungannya. Mungkin itu menurut saya. Saya pernah ke sana dan melihat. Saya pikir semua tanah di Kalimantan sama. Mungkin. Hampir sama. Ya, hampir sama lah. Dia gambut. Dia mudah becek misalnya, bisa dilihat di sosial media. Kalau saya pun lihat begitu. Ya, betul. Jadi, ya begitulah. Tapi Anda setuju tidak kalau IKN di sana? Saya pribadi atau pribadi lah. Oh, saya tidak setuju. Saya setujunya pendapatnya Pak Yusuf Kalla di Sulawesi Barat. Itu pas pertengahan Indonesia. Masa? Di Mamuju, ya serius. Justru menurut saya di situ pas. Di situ sentral Indonesia. Sentral Indonesia. Ya, entahlah ada hal-hal apa. Sulawesi Barat. Ya, itu di wilayah Mamuju. Apakah cukup untuk luas wilayahnya? Saya yakin. Ya, bilai keluar. Tapi itu sudah karena sekarang sudah di Kalimantan. Kalimantan. Ya, kita dukung. Mudah-mudahan dapat uang. Kalau ya, kita doakan juga mudah-mudahan hubungan dengan iyalah Pak Prabowo Jokowi dia lebih solid lagi supaya bisa membangun negara Indonesia lebih baik lagi. Tapi kalau menurut saya seharusnya Pak Prabowo itu ya harus menjalankan visi misi dia. Kayak itu tadi itu dibahas. Artinya dia sekarang punya visi misi, punya janji mungkin politik. Egonya sudah mulai mungkin Pak Prabowo egonya sudah mungkin sudah mulai apa ya? Kok bisa ya begini? Pak Prabowo punya janji politik, penuhi janji itu. Nah, sekarang kalau dia mau penuhi janji itu pasti butuh uang. Nah, ambil uang dari mana? Kan itu persoalannya. Ini tarik menarik nih. Artinya mungkin ini selesai ini kan atau janji politik saya. Oh, ada banyak uang kok, serius. Kalau begitu buka hitungannya bagaimana? Kalau saya hitung-hitungan kasarnya ya nggak bisa itu. Makan siang saja berapa ratus triliun. Dan salah satu pemotongan anggaran itu salah satu alasannya untuk program makan siang gratis. Cukupkah? Adakah hitungan realnya? Itu kan boleh saja ya. Asumsi saya. Saya pikir tetap saja tidak bisa cukup. Jumlah, dan itu ternyata bukan SD saya, ternyata SMP. Oh, SMP. SMP, SD. Jadi saya pikir sangat tidak masuk akal sekali. Saya mendukung Prabowo. Oh, ya, oke. Saya sangat tidak masuk akal sekali. Artinya kita ini hanya memberikan apa? Iya. Ini pemikiran saya sebagai rakyat. Pemikiran rakyat biasa lah. Rakyat biasa. Saya pikir tidak masuk akal ya. Ada yang bisa beritahu saya hitungannya bagaimana, silahkan. Hitungan, tapi saya pikir tidak masuk akal. Ada berapa juta anak yang harus disiapkan makan siang tersebut. Ada berapa juta orang miskin yang harus dikasih makan.
ada berapa juta anggaran infrastruktur harus diturunkan. Dan Indonesia ini tidak kecil. Besar sekali. Indonesia itu bukan Jawa saja, ada Sumatera di sana, ada Kalimantan, termasuk Sulawesi, ada Bulukumba Papua, salah satu. Halmahera, Bulukumba, apalah sana gitu kan. Saya pikir gimana itu kan? Iya, memang isu keretakan Pak Prabowo dengan Jokowi itu makin memanas memang. Iya, tapi mudah-mudahan mereka kembali aman, mereka kembali akur. Intinya kita mendukung bagaimana Indonesia lebih maju lah, dan dia bisa lebih semangat lagi. Kita lihat ke depannya bagaimana. Iya, betul. Oke, sudah. Oke.